setiap gedung besar itu kan nggak pernah ada lantai 4-nya. Pasti selalu 3A, 3B, ya kan? Itu tandanya lantai 4 tuh nggak boleh ada, Pak, karena sial. Film ini telah dirilis tepat pada hari kemerdekaan 17 Agustus 2023. Tentunya bisa menjadi rekomendasi tontonan yang menarik untuk para pecinta sineas. Lantas seperti apa kisah atau sinopsis Lantai 4? Untuk diketahui, sejumlah film Indonesia dengan berbagai genre pun tayang pada Agustus 2023. Salah satunya genre film horor yang berjudul Lantai 4 juga menjadi rekomendasi tontonan. Diketahui, film Lantai 4 ini dibintangi sejumlah aktor dan aktris ternama. Mulai dari Yuki Kato hingga Tio Pakusadewo turut berperan dalam film Lantai 4 ini. Film horor Indonesia produksi kreasi Jingga yang disutradarai FX Purnomo dan Wahyu Nugroho. Sejak dirilis pada 17 Agustus 2023, film ini menjadi salah satu pilihan menarik. Pada dasarnya, Lantai 4 sempat direncanakan tayang di bioskop pada Oktober 2022, tetapi dibatalkan, sehingga baru dirilis setelah beberapa bulan kemudian. Seperti diketahui, ada sejumlah mitos yang berkembang mengenai Lantai 4. Sejumlah pengelola hotel tidak menyediakan Lantai 4 di dalam gedung. Jadi, para tamu tidak akan menemukan nomor 4 saat berada di dalam lift. Meskipun tidak semua hotel, namun fenomena tersebut menjadi tanda tanya, kenapa tidak ada Lantai 4? Usut punya usut, ternyata fenomena tersebut berkaitan dengan keyakinan mengenai makna angka 4 itu sendiri. Mitos inilah yang coba diceritakan dalam film Lantai 4. Secara keseluruhan film dibuka dengan penceritaan mitos angka 4 yang melekat pada sebuah apartemen yang tidak ada penghuninya. Kecuali satu-satunya penghuni adalah seorang nenek keturunan Tionghoa bernama Oma Lee. Jonathan yang merupakan keponakan dari sang nenek pun ikut turut serta tinggal pada lantai tersebut bersama keluarganya. Hal itu karena rumah mereka yang telah terjual akibat krisis ekonomi. Awalnya kepindahan mereka sempat menuai pro kontra dari sang istri maupun kedua anaknya yakni Laura dan Citra. Hingga tibalah mereka mulai hidup seperti biasa pada lingkungan yang cukup asing tersebut. Kejadian aneh dan mencekam pun mulai mereka rasakan terutama bagi kedua anaknya. Apakah kejadian aneh tersebut dan bagaimanakah asal mula kekosongan lantai tersebut? Nah, tonton aja langsung ya di bioskop. Film horor Lantai 4 juga menampilkan artis pendatang baru, Clarissa Violeta. Di debut pertamanya ini, Clarissa berperan sebagai Sutikem, seorang pesinden dan penari. Clarissa yang belum pernah masuk ke dunia akting sebelumnya, merasa peran pertamanya ini cukup ekstrim dan menantang. Aku sebelumnya belum pernah main film, jadi ini film perdana aku. Di film ini dapat peran yang ekstrim. Awalnya aku agak shock, tapi berhasil mendalami dan memerankan dengan baik, ungkap Clarissa. Clarissa mengakui jika peran Sutikem memerlukan latihan khusus dan proses yang detail untuk dapat diperankan dengan apik. Untuk peran Sutikem ini, aku harus latihan khusus ya. Ada latihan tembang, nyanyi Jawa, dan tari daerah juga. Jadi harus belajar selama 2 minggu sebelum syuting, jelas Clarissa. Clarissa juga menceritakan tentang awal mula dirinya ikut casting sampai memerankan sosok Sutikem di film Lantai 4 ini. Awalnya iseng casting, terus disuruh nyanyi, nari juga. Terus dikabarin, lolos. Tapi aku emang ada basic nyanyi pop, rock, dance, modeling, akting, dan main alat musik. Aku juga sering ikut kompetisi dari usia 5 tahun dan memenangkan berbagai lomba di bidang seni termasuk lomba di berbagai televisi lokal. Salah satunya aku pernah menjadi siswa terbaik berprestasi di bidang seni se-Jawa Timur, ucap Clarissa. Clarissa berharap film Lantai 4 ini dapat diterima oleh baik di pasaran dan dapat menjadi jalan bagi dirinya untuk masuk ke dunia entertain. Selain itu, Clarissa pun berperan sangat bagus dan totalitas dalam film ini. Harapannya, film Lantai 4 bisa sukses, banyak yang nonton dan jadi inspirasi